Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Kita. Pemirsa, sidang dakwaan terhadap mantan Menristekdikbud Nadiem Anwar Makarim akhirnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Majelis Hakim bersama pihak kuasa hukum dan jaksa penuntut hukum atau JPU Kejaksaan Agung sepakat sidang bagi Nadiem digelar dengan menggunakan KUHP yang baru. Setelah sempat ditunda 2 kali karena alasan kesehatan, sidang perdana bagi mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mengawali sidang, Hakim Ketua mengkonfirmasi kedua pihak kuasa hukum dan JPU Kejaksaan Agung terkait proses sidang akan menggunakan KUHP yang baru. Hakim Ketua mengatakan berdasarkan asas Lex Meteor atau asas hukum pidana, jika ada perubahan undang-undang setelah perbuatan hukum dilakukan, maka sidang akan menerapkan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Sementara itu, pihak kuasa hukum Nadiem mengaku mereka akan ikut dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai undang-undang. Pihak JPU mengatakan walau sidang menggunakan KUHP baru, namun dakwaan tetap mengacu ke KUHP lama. Alasannya, perkara Nadiem dilimpahkan ke persidangan saat KUHP lama masih berjalan. JPU menambahkan uraian dakwaan dari JPU disusun sebelum KUHP baru disahkan. Jadi Majelis Hakim sudah menangkap ya, baik penjelasan atau pendapat dari penasihat hukum juga penjelasan dari penuntut umum. Saya kira untuk ketentuan yang mengatur tentang ancaman pidana yang diatur oleh sebagaimana yang sudah diserahkan melalui surat dakwaan dan akan dibacakan dari penuntut umum tetap dengan pasal dan ketentuan yang sudah diserahkan di surat dakwaan ya. Karena kan kalau melihat KUHP baru itu kan ada ketentuan lain ya. Jadi tetap ya karena sudah di ini. Terhadap hukum acara baik dari penasihat hukum maupun penuntut umum bersepakat untuk menggunakan hukum acara KUHP baru ya. Karena sebagaimana kita ketahui dengan berdasarkan asas Lex Meteor bahwa peraturan yang paling menguntungkan ya terdakwa harus diberlakukan. Tentu ya jika ada peralihan seperti ini ya tentu yang kita ambil adalah yang menguntungkan terhadap terdakwa. Demikian ya. Sebagaimana juga tentu kita berdasarkan di pasal 361 huruf D KUHP 2025 sekarang. Demikian ya. Jadi kepada hal ini kan ini peralihan ini. Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa penggadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan negara senilai 2,18 triliun rupiah. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jopos TV, memberitakan.